Jadi peternakan Laktasari ini mulai aktif sejak sekitar tahun 40-an. Kalau dulu cuman ada rasa yang ini populernya rasa Fosco, bukan rasa coklat. Oh gitu ya. Lalu sekarang ada strawberry, tutti frutti, vanila, kopi, kedelai. Untuk pendiri pertama peternakan Laktasari ini dulu dari kakek ya? Kakek, Wayan Peng namanya. Oh, Wayan Peng. Wayan Peng, makanya dulu namanya peternakannya peternakan Poa. Saya sih terus berharap Laktasari bisa tetap menyehatkan gerobokan gitu. Oh, ikut menyehatkan gerobokan ya. Kami sudah 80 tahun menyehatkan gerobokan, pengennya ya tetap terus menyehatkan gerobokan. Teman-teman dan pemirsa sekalian, saat ini saya berada di peternakan Laktasari dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sandra Dewi. Ibu Sandra Dewi ini adalah pengelola dari peternakan Laktasari dan generasi penerus ketiga ya. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan Bu Sandra Dewi terkait dengan peternakan Laktasari. Selamat siang Bu Sandra. Selamat siang. Sehat ya Bu ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bu Sandra, bisa diceritakan sejarah dari produk Laktasari ini ya, peternakan Laktasari? Ya, jadi peternakan Laktasari ini mulai aktif sejak sekitar tahun 40-an. Tahun 1940 ya Bu ya? Produk awalnya belum susu pasteurisasi seperti ini, tapi masih susu segar biasa dan susu kental manis. Lalu sekitar tahun 80-an itu mulai memproduksi susu pasteurisasi aneka rasa seperti ini. Oh gitu ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Dan dengan berbagai variannya. Kalau dulu cuman ada rasa yang ini populernya rasa Fosco, bukan rasa coklat. Oh gitu ya? Lalu sekarang ada strawberry, tutti frutti, vanila, kopi, kedelai. Untuk pendiri pertama peternakan Laktasari ini dulu dari kakek ya? Kakek, Wayan Peng namanya. Oh, Wayan Peng. Wayan Peng, makanya dulu namanya peternakannya peternakan Poa. Poa gitu ya? Biasa dikenal dengan Pak Budi Handoyo. Oh, Pak Budi Handoyo makanya ya? Jadi, susunya. Kemudian dari Pak Budi Handoyo, kemudian diteruskan di generasi kedua? Almarhum Bapak Chandra Mukti. Oh, almarhum Bapak Chandra Mukti. Kemudian panjenengan bersama suami adalah generasi ketiga ya Bu ya? Generasi ketiga mulai memegang tongkat estafet mengelola peternakan Laktasari tahun berapa Bu? Tahun 2004. Oh, baru 2004 ya. 2004. Padahal ketika itu Pak Chandra kayaknya masih hidup sehat, ya, masih sehat ya. Kemudian kemudi dari peternakan ini dikelola oleh Bu Sandra bersama suami, begitu ya. Peternakan Laktasari itu kan artinya susu yang ada di sini kan semuanya berasal dari sapi-sapi yang diternak sendiri. Sampai saat ini ada berapa sapi? Kalau saat ini sekitar 50 sapi. 50 sapi. 50 ekor sapi. Apa perkembangan mulai dari awal sampai sekarang itu, apakah memang itu stabil begitu Bu? Apanya 50 sapi itu, apakah baru sekarang ini 50 sapi itu? Ya, jumlahnya fluktuatif. Pernah lebih dari 50 juga saat itu. Lalu beberapa waktu ada kenaikan harga pakan, jadi kami kurangi untuk sapi-sapi yang produksi saja, yang tidak produksi kami keluarkan. Dikeluarkan ya? Iya. Untuk sapi-sapi yang ada di sini selain untuk generasi ya, sapi-sapi tadi saya lihat juga ada sapi-sapi yang masih anak-anak sapi. Bayi-bayi sapi. Dalam rangka untuk apa Bu? Dalam rangka untuk regenerasi. Oh, regenerasi ya. Jadi untuk regenerasi itu memang dipersiapkan sendiri? Dipersiapkan, ada juga yang beli juga. Oh, jadi gitu ada dua jalur regenerasinya. Ada dua jalur, ya. Nah, sekarang cerita pandemi Bu. Pandemi itu berpengaruh nggak terhadap mungkin omset dari peternakan Laktasari ya, secara sekilas saja? Ya, pengaruhnya ada dua sisi. Ada penurunan penjualan karena daya beli. Ya. Ada juga kenaikan penjualan dengan alasan kesehatan yang tidak biasa minum susu, jadi minum susu supaya tubuhnya jadi lebih keseimbangan ya Bu. Ya, artinya kalau seandainya omsetnya menjadi anjlok tidak terlalu mungkin. Tidak terlalu. Artinya setiap hari
peternakan Laktasari itu tetap selalu berjalan ya Bu ya? Berproduksi dan tetap jualan. Tetap jualan. Oke, bisa diceritakan Bu terkait dengan produk Laktasari. Ini sekarang produknya variannya apa saja? Ya, kalau susu Laktasari sekarang ada 3 ukuran kemasan. Laktasari besar, Laktasari junior, dan ada yang kemasan imut Laktasari mini. Oh gitu ya Bu. Ini untuk varian apa Bu? Untuk varian yang susu pasteurisasi aneka rasa. Oh, aneka rasa. Ini rasa apa saja Bu yang ada? Ini ada rasa coklat, stroberi, tutti frutti. Kalau yang ini putih? Jeruk, vanila, kopi. Yang ini susu kedelai untuk yang nggak minum susu sapi. Oh begitu ya. Jadi artinya kalau susu kedelai nggak ada susu sapinya ya Bu ya? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Murni dari kedelai. Jadi ini variannya. Ada lagi mungkin yang varian lagi yang mungkin susu murni mungkin juga susu murni. Ada yang susu murni mentah dan susu murni rebus yang biasa diedarkan botolan. Ada juga yang susu putih, susu murni pasteurisasi. Biasanya dikemas plastik kecil-kecil. Beberapa orang menyebutnya susu pocong. Ya, segmentasinya berarti berbeda-beda ya Bu? Beda-beda. Beda-beda. Favorit tiap orang berbeda. Kalau kayak gini, biasanya anak-anak kah? Oh, enggak mesti. Enggak mesti ya? Yang orang tua juga. Oh, suka ya? Iya, orang tua suka. Gitu ya. Kalau bapak-bapak biasanya paling suka rasa stroberi. Oh, stroberi ya. Kalau yang segmen untuk yang tadi Bu, yang masih murni, yang direbus, baik yang direbus maupun yang tidak, itu segmennya biasanya untuk itu mereka biasanya yang STMJ, warung-warung, kafe-kafe, milkshake. Oh begitu ya, tidak perorangan? Perorangan juga banyak, banyak juga yang dari jauh-jauh beli untuk orang sakit. Gitu ya, oke. Ini peternakan Laktasari kan dari aspek sejarah kan sudah melalui proses yang sangat panjang ya Bu? Iya. Tahun 40 berdiri dan kemudian sampai sekarang masih eksis tahun 2021. Jadi artinya sudah sekitar 80 tahun eksis, sudah sampai ke 3 generasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan rahasia bisa mempertahankan usaha ini Bu? Ya, sebetulnya tidak ada yang dirahasiakan sih ya. Kami cuma konsisten gitu. Kalau para pelanggan Laktasari biasanya kan memperhatikan Pak Lopernya dari dulu ya itu, lalu rasa coklatnya dari dulu ya seperti ini, rasa stroberinya ya stabil. Artinya cita rasa dipertahankan. Iya, konsistensi itu penting buat pelanggan, buat kami. Banyak orang-orang yang sudah merantau gitu kembali karena mungkin ada kiat-kiat gitu khusus dari panjenengan dengan Pak dan suami mungkin terkait dengan bagaimana mendongkrak kualitas susu yang dihasilkan oleh sapi perahnya. Ya, ada nggak Bu treatment khusus? Kalau untuk rasa pasti kami dari pakan sapi. Dari pakan sapi ya. Harus pakan yang berkualitas. Kalau kami sering guyon gitu, wah ini pakan sapinya lebih mahal dari pakan kita gitu. Ya. Bu, kalau kayak gini bisa nggak Bu dijadikan misalnya ada orang yang dari luar Kabupaten Grobogan datang ke sini dan kemudian membawa oleh-oleh sebagai oleh-oleh? Bisa nggak? Iya, banyak yang seperti itu. Banyak ya sekarang sudah ya. Biasanya kami pinjami box gabus gitu. Atau ada juga yang dibawa beku, jadi pesan dulu dibekukan, mereka bawa naik pesawat atau naik travel. Dibekukan berarti dibawanya pakai plastik biasa atau? Ya, plastik Laktasari seperti ini, cuman pesan dulu dibekukan. Oh gitu ya? Butuh waktu semalam untuk membekukan dan dipendingin khusus. Bertahan berapa lama itu Bu untuk seperti itu? Kalau dibekukan nanti sampai misalkan perjalanan 12 jam gitu masih aman. Lalu kembali masuk ke pendingin lagi. Karena ini semua kan susu murni tanpa pengawet, jadi memang harus selalu dalam pendingin. Iya, oke Bu. Terakhir ini, apa harapan Bu Sandra terkait dengan masa depan Laktasari? Ya, saya sih terus berharap Laktasari bisa tetap menyehatkan Grobogan gitu. Oh, ikut menyehatkan Grobogan ya. Kami sudah 80 tahun menyehatkan Grobogan, pengennya ya tetap terus menyehatkan Grobogan. Oke. Kalau teman-teman baik dari Grobogan maupun di luar Grobogan yang belum tahu Laktasari, kalau pengen mendapatkan Laktasari di mana? Kebetulan peredaran susu Laktasari ini masih di sini saja, di sekitar Grobogan. Melalui loper-loper ya Bu? Loper-loper ke seluruh wilayah di Kabupaten Grobogan. Kalau seandainya langsung ke toko sini, bisa? Bisa. Oke, bisa. Nanti kita cantumkan alamat tokonya ya Bu. Terima kasih Bu Sandra. Sukses selalu untuk Laktasari. Terima kasih.